Salam selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Mari pada pagi hari ini kita akan datang dalam hadirat-Nya, bawalah korban syukur ke hadapan-Nya dengan pujian, pengagungan dan penyembahan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bagi berdiri bersama-sama. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan sehingga kami datang beribadah dan memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur sebab kami diberikan kehidupan saat kami bangun juga. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik bagi setiap kami. Kami datang ke tempat ini untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan mengikarkan iman kami bertemu dengan sahabat-sahabat dan keluarga kami Tuhan. Karena kami rindu, kami juga menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang dapat memikat orang-orang di sekitar kami saat melayani Tuhan dan melayani di tempat bekerja, di tempat usaha. Pakai setiap kami Tuhan. Kami berdoa sebelum kami memulai ibadah kami lebih lagi Tuhan, untuk setiap sahabat-sahabat kami, keluarga kami, rekan-rekan yang belum datang dan ada di tempat ini. Tuhan menyertai mereka untuk mempercepat langkah mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga untuk setiap para pelayan, untuk setiap orang-orang yang ada di gedung sekitar Tulip Guest House ini Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan, mereka terpikat oleh puji-pujian yang menyerukan nama Tuhan Yesus, membuat mereka datang dan percaya kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan, kami menyerahkan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Caleb yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati bibir, mulut dan hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang sudah dipersiapkan, disampaikan, menjadi bekal buat kami di dalam 1 minggu ke depan. Firman-Mu menjadi rema dan menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kami dan apapun yang kami lakukan. Inilah setiap doa kami Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang kita percaya katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali hadir di sini dengan keadaan sehat ya saudara ya. Boleh dong kita jabat tangan kanan kirinya. Shalom. Puji Tuhan. Oke jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh duduk dulu ya. Pagi hari ini kita mau masuk ke satu buah firman saudara, mau satu buah pujian saudara. Pujian ini adalah pujian yang sangat berarti dalam hidup saya saudara. Dimana ketika kita memuji Tuhan, kita tidak perlu malu kepada kiri kanan saudara. Kita hanya harus fokus kepada Tuhan saudara. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan aku menyerahkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah
lagunya saudara. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Katakan engkau di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesus. Izinkan kami, izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku. Amin. Biar jemaat yang nyanyikan, mari kita bangkit diri semua.
hanya kau milikku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Kami andalkan kekuatan kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Kami andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau
Cuman satu hal yang membuat saya terpesona kepada Tuhan, saudara, karena kebaikan Tuhan dalam hidup saya, saudara, dalam hidup saudara-saudara sangat luar biasa, saudara. Mungkin terkadang kita bertanya-tanya, saudara, ya, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa kau menempatkan saya di suatu kejadian yang saya tidak inginkan? Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus, meskipun Dia menempatkan kita di posisi itu, saudara, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Yang bisa kita kasih kepada Dia, saudara, hanyalah rasa syukur, saudara. Yang tahu lagunya, kita nyanyi sama saya, saudara.
Bahwa ku berarti hadiratmu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bahwa ku erat di hadirat-Mu, bangkit berdiri. Sembahkan bagimu jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku, inilah persembahanku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bapa di dalam sorga, kami membawa rasa syukur di hati kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Tidak dengan tangan hampa, tetapi apabila ibadah disertai dengan rasa syukur, maka ia mendatangkan manfaat bagi kami semua. Dan biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menyatakan kasih, menyatakan kuasa, sehingga ketika setiap orang datang dengan beban yang berat, beroleh kelegaan. Jika ada persoalan, ada jawaban daripada Tuhan. Dan jika ada pergumulan, maka ada kemenangan Tuhan beri bagi kami semua. Bahwa hidup adalah sebuah perjuangan dan kehidupan terus berlanjut. Biarlah kiranya di dalam pengiringan kami kepada Tuhan tidak pernah ada kata henti, dan terus menanti-nantikan Tuhan untuk datang dalam kehidupan setiap kami. Bapa di dalam sorga, Engkau menguasai hamba-Mu, menguasai setiap kami, menguasai ruangan ini, dan biarlah Engkau yang menjadi center daripada fellowship kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga menjadi center di dalam celebrate kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam satu nama, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa syukur yang siap diberkati. Tuhan bersama berkata, amin. Ya, jemaat kekasih dipersilakan untuk kembali. Salam, semangat pagi.
yang hadir onsite dan juga yang mengikuti. Yang saya dengar tadi ada reporter televisi Al Jazeera yang meliput langsung ibadah ini. Ya. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya melihat orang-orang yang biasa saya kenal di dalam keadaan yang sehat ya. Semua kiranya Tuhan memberikan sukacita bagi kita ya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang bulan September ini, Gereja Salma Selengkong Besar itu menjadikan sebagai bulan pelayanan. Bagi setiap kita yang adalah gereja Tuhan, tentu tidak asing dengan istilah pelayanan ya. Karena gereja itu bukan gedung, bukan organisasi, tetapi orang-orang ya. Jadi setiap kita ini adalah organisme, orang-orang. Karena Tuhan tidak menebus gedung ya, Tuhan tidak menebus organisasi, tetapi menebus orang-orang berdosa. Dan orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib, itulah gereja Tuhan. Ya, nah setiap kita sebagai gereja Tuhan itu, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, dipanggil atau ada satu hal yang perlu kita sadari bersama-sama, bahwa kita harus setia di dalam persekutuan. Itu penting ya, persekutuan. Ini persekutuan makro atau persekutuan besar. Mungkin persekutuan kecil yang kita sebut dengan gift. Kita punya desire, punya hasrat untuk selalu seperti gereja mula-mula yang selalu bersekutu, Nah, persekutuan atau yang kemudian disebut dengan koinonia ini secara vertikal dengan Tuhan, tetapi secara horizontal itu dengan sesama. Ya, persekutuan ini harus menjadi ciri dan menjadi corak gereja Tuhan mula-mula, harus juga menjadi ciri dan corak gereja Tuhan di akhir zaman itu, Bapak Saudara dikasih Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus welcome ya terhadap pengajaran. Yang saya maksud dengan welcome terhadap pengajaran itu pengajaran yang murni daripada firman Tuhan ya. Karena memang pada saat-saat ini begitu banyak pengajaran-pengajaran, dan bahkan itu menjadi salah satu ciri kedatangan Tuhan dengan adanya pengajaran-pengajaran palsu. Tetapi kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, karena itu Bapak Saudara-saudara di sini ada hamba-hamba Tuhan yang akan selalu ready untuk memberikan pelayanan, pengajaran yang murni, supaya kita mendapatkan asupan, supaya kita sehat ya secara rohani juga. Dan yang ketiga itu terkait dengan pelayanan, karena gereja Tuhan itu bukan hanya menikmati pengajaran atau mendapatkan pengajaran, tapi dia juga secara psikomotorik badannya itu melayani. Dan pelayanan ini bukan soal kegiatan, bukan soal kewajiban, tetapi ini adalah suatu kesadaran. Setiap gereja Tuhan harus melayani. Kalau kita mau mirip Tuhan, ya juga harus mirip seperti Tuhan juga datang untuk melayani. Kita harus melayani. Soal lain tentang saya harus melayani di bagian apa, dalam bentuk apa, dalam jenis apa, itu kita bisa discuss di sana. Ya. Dan yang keempat dari tugas gereja yaitu penjangkauan, yang kemudian kita sebut dengan misi. Bulan depan itu bulan Oktober itu diklaim secara sinodal itu sebagai bulan misi, bulan penjangkauan jiwa-jiwa. Nah, paling tidak 4 ini ya, persekutuan, pengajaran, pelayanan yang kita akan eksplor pada pagi hari ini, dan juga yang terakhir itu tentang penjangkauan. Kesekretariatan, sarpras, ya, kemudian keuangan itu supporting saja terhadap 4 tugas gereja ini ya, supaya itu bisa berlangsung dengan baik. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini ada tema bagi kita sebagai deskripsi daripada to the Lord to the best ya, kepada Sang Tuhan ya, kepada Sang Tuhan memberi yang terbaik. Ini bahasanya bahasa asisten rumah tangga. Ini Bapak Saudara kasih Tuhannya, bahasa hamba ini ya, melayani atau memberikan yang terbaik. Dan untuk tema pada pagi hari ini itu engaging atau membuat terpikat. Saya melandaskan pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 9:13. Tapi saya akan membacakannya di dalam versi
bahasa Indonesia masa kini. Ya, kayaknya kalau dari sana diminta ikut membaca kayaknya nggak kelihatan ya. Ya udah nggak kelihatan aja deh ya. Ya, oke, Ibu Bapak Saudara Saudara, saya akan bacakan semuanya aja deh ya. Saya pengen kita sebenarnya ikut membaca, tapi nggak apa-apa. Matius 9 sampai 13 ayat 9. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu. Sementara berjalan, ia melihat seorang penagih pajak bernama Matius sedang duduk di kantor pajaknya. Yesus berkata kepadanya, "Mari, ikut aku." Maka Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Waktu Yesus sedang makan di rumah Matius, ini setting tempatnya udah berganti ya. Waktu Yesus sedang makan di rumah Matius, datanglah banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat. Ikut makan bersama-sama Yesus dan pengikut-pengikutnya. Ada orang-orang Farisi yang melihat hal itu dan mereka bertanya kepada pengikut-pengikut Yesus, "Apa sebab gurumu makan bersama-sama dengan penagih pajak dan orang-orang yang tidak baik?" Yesus mendengar pertanyaan mereka itu lalu menjawab, "Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang yang sakit saja. Selidikilah apa artinya ayat Alkitab ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang, sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina." Nah, Bapak Saudara Tuhan, memahami tentang pelayanan itu, kredit poin dari pelayanan itu sangat disumbangsih dari pelayan. Itu berbicara tentang manpower, berbicara tentang orangnya. Jadi Bapak Saudara Tuhan dinilai oleh Tuhan ya, yang menilai kita, bukan Pak Ale, bukan Pak Paulus, bukan Pak Oong. Karena kita ini menjadi pengikut Tuhan, menjadi hamba Tuhan ya. Tuhan itu Tuhan kita. Ya. Tuhan itu Tuhan kita. Ini penting karena Tuhan itu bisa berganti. Tuhan itu bisa diganti uang. Berarti kita submit kepada uang. Bisa Tuhan itu diganti sama setan. Dan kita juga submit kepada setan. Dan kita tidak ngomong kepada orang yang menghamba kepada mamon, kepada setan, tapi kepada Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Nah, kalau Tuhan yang menjadi Tuhan kita itu kira-kira yang dia mau lihat dari siapa nih ya, dari hambanya itu apa sih? Ya, apa? Nah, jadi bukan kerjaannya apa pelayan itu, tetapi orangnya. Dan dari orangnya itu berbicara tentang sesuatu yang paling dalam banget, yaitu hatinya. Ya, Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat penampilan. Nah, saudara, apa sih yang membuat terpesona ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Ya mungkin kesederhanaannya, karena dia datang dengan menumpang pesawat komersial, ya, tidak seperti yang di negeri mana itu yang suka pakai jet pribadi itu ya. Saya ngomong. Ya, Ibu Bapak Saudara Tuhan, juga mungkin dia biasa sebagai pemimpin protokoler itu mengharuskan dijemput dengan kendaraan khusus ya, tapi dia pakai kendaraan Innova putih. Sopirnya itu saya. Yang tahu mobil yang saya pakai putih Innova Zenix, saudara. Pak Paulus Ibu Kumala ini penggantinya Paus Fransiskus lah. Karena dari Semarang bolak-balik saya yang sopir. Ya, saya senang nyopir aja sih. Jadi nggak usah sungkan atau apa ya. Saya senang aja. Ya. Nah, Bapak Saudara Tuhan, mungkin juga arloji yang dia pakai merek Casio yang harganya berapa ya, mungkin dalam rupiah itu 200.000 mungkin ya.
ketika dilakukan apa ya namanya fokus, kemudian dilihat dan harganya itu sekitar itu. Oke lah. Tetapi mungkin ada tidak banyak orang yang dia sampai merendahkan diri dan mencium kaki orang yang dilayani. Ya. Nah, Bapak Saudara sudah Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan itu udah mirip Tuhan sih saat ini ya, fenomena dan trennya tuh begitu. Ya. Jadi mana yang Tuhan, mana yang pelayan tuh suka bias saat ini. Ya, karena masalah penampilan dan tidak mencerminkan karakteristik yang sesungguhnya. Ya. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan itu adalah Tuhan dan tidak jelas siapa yang Tuhan dan siapa yang pelayan, jangan-jangan kita juga jadi Tuhannya, saudara-saudara. Dan jangan-jangan Tuhan juga yang jadi hamba kita. Nah, itu pagi hari ini kita mau evaluasi, self evaluation, kira-kira siapa kita ini ya, siapa kita ini. Cuman kalau di dunia sekuler ada HRD ya, ada satu unit yang namanya HRD, Human Resources Development ya, betul ya. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, mungkin kalau di Lengkong itu ada tim rekrutmen terhadap hamba Tuhan, terhadap rohaniwan, terhadap juga karyawan. Tapi yang rohaniwan itu biasanya 4 atau 5 ya sebenarnya. 1 itu keilmuan, karena dia basicnya harus standar S1, itulah kira-kira yang keilmuan tuh. Biasanya ditunjukkan dengan di dalam CV-nya itu dilengkapi dengan sertifikat ya, kemudian yang daftar nilai itu apa namanya itu ya, apa yang kurang keras saya sih jadi lupa karena emang udah 15 tahun nggak kesini ya. Transkrip nilai itu ya, mata kuliahnya dan seterusnya itu dicek semua. Saya nggak ikut ya. Jadi ada penatua, ada majelis, ada rekan hamba Tuhan yang punya tugas untuk ngecek doktrinnya gimana nih, kira-kira gitu ya. Nah, paling tidak 5 untuk dapetin skornya. Yang pertama itu terkait dengan keilmuan, terkait dengan keahlian, kecakapan. Karena ada orang pintar, tapi dia nggak cakap. Dia pintarnya diambil sendiri. Ya, suka pintarnya diambil sendiri, jadi dia nggak cakap gitu ya. Ada orang yang pintar, tapi tidak bisa ngajar. Karena ngajar itu punya seni tersendiri. Jadi ada keilmuan, ada kecakapan atau keahlian. Yang ketiga itu terkait dengan kepribadian. Nah, biasanya kepribadian ini kita minta pihak ketiga untuk melakukan psikotes. Ya, psikotes dapetin sesuai untuk posisi dia dengan tugas ini, kira-kira si psikolog tolong kasih opini dong sama kami, dan dia kasih, saudara. Nah, kemudian yang keempat itu terkait dengan kerohanian ya, dan yang kelima itu tentang kesaksian hidup. Jadi 5 item ini biasanya itu menjadi bahan interview tahap 1, psikotes, interview tahap 2, perjanjian, kemudian orientasi 1 tahun. Itu biasanya di Lengkong begitu. Nah, Bapak Saudara Tuhan, nah kira-kira nih ya, dengan mengikuti cara HRD, mengikuti cara tim rekrutmen, ini si Matius ini masuk enggak sih? Ya, masuk enggak? Ini masuk dalam hitungan enggak? Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, untuk menjadi pengikut Kristus, ya, kira-kira masuk enggak? Mari kita coba lihat bersama-sama image atau apa yang kita punya gambaran tentang pemungut cukai atau penarik pajak ya di zaman Tuhan Yesus itu bekerja kepada pemerintahan Romawi, bukan karena Yahudi itu dalam penjajahan pemerintahan Romawi. Jadi dia bekerja itu untuk orang asing lah, kira-kira gitu ya. Mari kita lihat bersama-sama pemungut cukai yang bahasa Latin itu disebut publicanus adalah istilah yang digunakan bagi orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Israel. Ya, sekitar abad pertama zaman Tuhan Yesus. Dengan demikian pemungut cukai adalah petugas pajak dan merupakan salah satu
jenis pekerjaan di masyarakat Yahudi waktu itu. Profesi pemungut cukai dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi di sekitar mereka, bahkan cenderung dibenci oleh rakyat. Alasan dibencinya, ditariknya pajak, dibenci oleh rakyat sebab memberatkan mereka. Pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintahan Romawi yang dianggap musuh oleh rakyat. Cara yang digunakan para pemungut cukai sangat kejam dan tidak adil, karena itulah para pemungut cukai dikatakan sebagai orang berdosa. Jadi dari gambaran ini, pemungut cukai ini tidak pro kepada nasionalisme keyahudian. Ini orang Yahudi, tapi bekerja untuk asing lah, kira-kira gitu ya. Nah, anggapan secara umum ini kan anti asing, ya. Dan itu menjadi salah satu item kebencian orang-orang Yahudi kepada orang model begini. Nah, mungkin Matius di satu sisi, ada Sakius di bagian yang lain. Siapa Matius ini? Di bagian yang lain disebut dia sebagai Lewi, ya. Nah, kalau keturunan Lewi, seharusnya Lewi ini kagak di kantor pajak dong. Harusnya ada di mana? Ada di mana itu, Pak? Harusnya ada di bait suci dong. Dia terbiasa di dalam kegiatan pelayanan di bait suci. Kenapa di kantor pajak? Dan pekerjaannya bukan sebagai pelayan di situ, tapi sebagai penarik pajak. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, secara ekonomi mereka oke loh, penarik pajak ini. Penarik pajak ini secara ekonomi di atas rata-rata di kastanya orang Yahudi. Apakah ada kecemburuan sosial? Ya, pastilah mungkin ya. Kecemburuan karena mereka bekerja untuk asing, karena mereka lebih kaya, karena mereka memperlakukan cara yang tidak manusiawi dan seterusnya. Itu udah menumpuk membuat orang Yahudi itu benci banget sama pemungut cukai ini, saudara-saudara. Jadi kalau ada cerita lain, Sakius itu bukan dibenci karena badannya pendek, tetapi karena status sosialnya sebagai pemungut cukai. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini juga menjadi satu bentuk konfirmasi ya bagi kita, bahwa di dalam piramida Abraham Maslow yang pertama itu basic need, itu berbicara tentang kebutuhan fisiologis, makan, minum dan seterusnya. Di atasnya dikit, piramida di atasnya dikit itu kebutuhan psikologis, rasa aman dan seterusnya. Ya. Terus kemudian yang ketiga di atas itu kebutuhan secara sosiologis untuk dia bisa diterima. Sekalipun dia punya duit, rasa aman dan sebagainya, kalau masyarakat reject dengan pemungut cukai ini, itu ada perasaan tersendiri bagi dia. Memang ada masyarakat marginal, ada orang buta, ada orang lumpuh, ada orang kusta, tetapi bagian marginal yang lainnya ada pemungut cukai. Dan biasanya orang-orang pemungut cukai ini kumpulannya sama-sama pemungut cukai karena kesamaan profesi. Ya, tetapi bayangkan nih Bapak, kalau mereka orang Romawi sih nggak masalah. Mereka ini orang Yahudi. Dan ketika masuk kantor mungkin happy. Tapi ketika mereka pulang, ketemu sama keluarganya, ketemu sama masyarakat Yahudi. Dan itu menjadi siksaan tersendiri bagi mereka. Di atasnya dikit dari kebutuhan sosiologis, ada kebutuhan bagaimana mereka perlu mendapatkan penghargaan, appreciating. Ya, karena 5 piramida kebutuhan Abraham Maslow itu ya, mendapatkan penghargaan. Boro-boro dikasih penghargaan pemungut cukai ini. Dan yang terakhir itu actualizing, atau bagaimana seseorang dapat mengembangkan diri. Mengembangkan diri gimana? Orang dijegal dan bukan sama Mulyono dijegalnya, saudara. Apalagi sama Mulyadi, enggak lah. Nah, Ibu Bapak Saudara kasih lihat Tuhan, model begini saya bisa lihat kira-kira si pemungut cukai yang namanya Matius ini secara fisik kelihatannya oke, sehat ya. Tapi secara psikologis kira-kira dia merasa happy enggak ya? Kemudian dia merasa ya sekalipun duit banyak. Jadi jangan bermimpi duit banyak itu pasti happy, enggak selalu. Tadi dikatakan bahwa pemungut cukai ini kayaknya enggak happy. Dan apalagi ini sudah ditaruh sebagai orang yang berdosa. Dan itu sudah urusannya agama, saudara. Udah urusannya itu hitam dan putih. Tetapi orang model begini yang seharusnya dicampakkan.
Tetapi kita mau lihat bagaimana Yesus itu melakukan sesuatu yang sifatnya extraordinary way, atau satu jalan yang di luar kebiasaan. Ya, Yesus sang pelayan sejati yang menjadi teladan bagi kita. Kita mau tiru nih, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Kita mau tiru dia sebagai hamba terbaik, hamba yang sejati. Kita mau akomodir, kita mau jadikan itu sebagai teladan. Loh, banyak orang loh habis setelah nonton Paus Fransiskus gitu, ada orang yang jual mobilnya dan kemudian naik omprengan, saudara. Sampai segitunya ya. Waduh, ada orang yang pengen mirip Paus Fransiskus. Kenapa kok tidak banyak orang yang mau mirip dengan Tuhan Yesus? Ya, mirip Tuhan Yesusnya sebagai raja, Pak. Yesus sebagai raja itu nanti. Kalau yang kemarin Yesus datang sebagai hamba. Nah, yang seharusnya kalau kita mau teladanin Yesus itu yang kemarin. Ya, kalau saudara mau jadi raja itu kecepatan. Ya. Nah, Bapak saudara sekalian Tuhan, apa sih yang sesuatu yang extraordinary yang pertama itu expect. Yang pertama itu adalah expect, atau di dalam bahasa Inggris ekspektasi. Sebuah harapan atau mengharapkan sesuatu. Ya, di dalam Matius 9:13b, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Mengharapkan ini berbicara tentang hatinya Bapa. Tentang motivasi yang melandasi dia itu melakukan itu tuh kenapa? Sampai mau-maunya diserang sama orang Farisi. Sampai relanya diintimidasi oleh orang Farisi. Ini tidak populis ini cara Tuhan Yesus ini, makanya disebut sebagai suatu extraordinary way, yang sesuatu yang di luar kebiasaan. Kenapa? Karena Yesus sebagai hamba, dia bawa hatinya Bapa. Ya, dia bawa hatinya Bapa. Hatinya Bapa apa? Hatinya Bapa itu penuh belas kasihan. Dan kemudian belas kasihan itulah yang kemudian menjadi sebuah jembatan emas untuk bisa bertemu dengan orang berdosa. Model si Matius ini. Dan tidak datang dengan penghakiman. Nah, Bapak saudara kasih Tuhan. Penting bagi seorang hamba Tuhan, bagi seorang pelayan Tuhan punya hati Bapa. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan ini sangat konsisten dengan apa yang menjadi statement. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikarenakan yang tunggal supaya barang siapa yang percaya namanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia ini kalau maunya tidak ada kasih, tidak ada jembatan, maka ya, Tuhan ya Tuhan, manusia manusia yang nggak pernah ada ketemu. Dan itu membuat fail atau gagal proses penciptaan. Dari sekian hari sampai manusia itu menjadi mahkota ciptaan, gagal dong di situ. Kenapa? Karena rekonsiliasi tidak terjadi, tidak berlangsung, dan dosa itu membuat manusia itu terjerembab, terperosok dalam jurang yang dalam. Dan Ibu Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus sebagai seorang hamba Tuhan, dia bawa hati Bapa, dia bawa hati yang penuh dengan belas kasihan. Jadi pikiran dari seorang hamba Tuhan itu harus mirip dengan pikiran Tuhan. Orientasinya, saya harus nyelamatin ini. Saya harus nyelamatin ini. Sudah Tuhan. Saya pernah bawa jam 2 pagi, jam 3 pagi karena ibu jemaat di Arjamani itu anfal ininya, asmanya. Udah berapa kali sih? Ya, udah berapa kali, tapi kalau siang hari itu kan biasa ya. Tapi ini jam 2 pagi, Bapak saudara Tuhan. Sering kali katakan kepada hamba Tuhan, tolong handphonenya ready ya. Ya, tapi nggak usah handphonenya ditaliin di kepala gitu ya, kalau ada orang panggil gitu ya, terus kemudian fast respon ya, itu supaya fast respon aja. Dan betul jam 2 pagi saya pasti telepon penting ini ya, saya datang ke mobil, pasti pakai mobil karena rumahnya harus melewati tengah sawah saudara, dan harus digendong apalagi ya. Dan karena di rumah itu sudah anfalnya banget, nggak lagi bisa ditolong dengan oksigen, harus digendong, segera dibawa ke rumah sakit, harus digendong keluar, masuk di mobil, dan saya berlomba dengan waktu untuk bisa segera mendapatkan pertolongan dari pihak tenaga medis. Ya,
Memang sih kalau dibawa sama mobil biasa itu kan nggak kelihatan ya. Kalau dibawa sama ambulan kan orang pasti minggir ya. Kan kalau dibawa mobil biasa kan nggak mungkin selalu minggir, walaupun dikasih apa namanya itu lampu kanan kiri itu ya, lampu sen kanan kiri. Saya juga nggak mungkin dong buka jendela kemudian wing nggak bisa ngomong begitu juga kan, jadi lucu. Nah, Ibu Bapak saudara Tuhan, itu menjadi sebuah apa ya, sebuah kebahagiaan tersendiri. Kenapa sih? Karena kita bisa nolong, kita bisa bantu apapun. Ya, karena antara Bapak dan manusia itu mesti ada medianya. Nah, seringkali medianya ini malah justru jadi penghalang, menjadi batu sandungan, dan itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yesus menjumpai Matius, dia menaruh hati Bapa, memiliki harapan, memiliki pemikiran yang sesuai dengan Bapaknya punya, supaya antara Bapa dan si Matius dan orang berdosa itu terkoneksi. Ya. Kisah tip X atau stabilo terkait dengan 1001 kesalahan dan kesalehan. Ya. Tuhan tuh suka 1001 kesalahan itu di tip X sama Tuhan. Ya. Di tip X-nya dengan cara apa? Dengan cara darah Yesus yang mahal. Darah Yesus putih kayak tip X enggak sih? Ya. Tip X kan putih ya. Darah Yesus merah. Darah yang mahal itu bisa menghapus 1001 kesalahan. Tapi manusia itu suka membuat atau memakai stabilo. Kesalahan kamu ini apa ya? Berbohong ya? Oke, aku tidak TPX, aku kasih stabilo supaya lebih jelas lagi bahwa kamu itu memang nggak pantas. Ya. Nah, 1001 kesalahan beres dengan satu TPX. Tetapi sifat manusia itu 1001 kesalehan itu selesai hanya dengan satu kesalahan. 1001 kesalehan kamu itu kagak berarti ketika kamu satu kali jatuh, dan malah diperjelas dengan stabilo. Ini ciri manusia, sudah. Makanya believe it or not ya, Paus Fransiskus datang ini. Saya bukan orang Katolik, saudara. Ya, cuman kan di sini bukan Katolik, bukan Kristen. Siapa yang mirip Yesus aja gitu ya. Siapa yang percaya dan mirip Yesus aja itu. Dia kalau saudara masuk di IG, apa namanya? Bukan IG-nya dia ya. Mungkin ada banyak lah sekarang ini, banyak tuh. Orang-orang Muslim juga kasih komen juga ya. Datang dengan pengampunan, dan dia kasih pesan kepada, kan misa nih di mana itu di GBK itu kan misa akbar. Dia kasih tahu kepada pelayan misa itu, kamu harus datang dengan pengampunan dan kamu jangan cari-cari kesalahan. Ya. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu pesan juga buat kita semua ya. Seringkali kita ini pengen seperti Tuhan itu, kalau Tuhan hakim, saya mau bantu dia jadi hakim, ya, jadi panitera atau bagian apalah, mungkin. Tetapi saudara dikasih Tuhan, mari, ya, sepanjang orang tidak hidup dan happy di dalam dosa, kita mesti angkat dia, kita mesti welcome dia, ya, supaya apa? Supaya harapan Tuhan dipulihkan dan diselamatkan itu menjadi sebuah kenyataan. Yang berikut, extraordinary way yang berikut itu exactly atau sesuatu yang tepat. Dikatakan tadi bahwa Yesus datang pada orang, waktu dan tempat yang tepat. Matius 2, 13, 14. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ini setting waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, yang melihat Lewi, anak Alfeus tadi ya. Jadi si Matius ini punya nama lain, Lewi, yang ternyata tidak duduk atau melayani di bait suci, tapi justru ada di kantor pajak. Duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Apa yang dianggap tepat di sini, sudah Tuhan, bahwa tujuan Yesus itu orang, bukan uang.
Seringkali para pelayan itu bukan lihat orangnya, tapi dia punya uang enggak. Jadi dengan batuan akhir zaman untuk tidak menjadikan uang itu sasaran. Sasaran pelayanan itu bukan uang, tapi orang. Jadi Yesus ini sebenarnya punya alasan kalau mau ngincar si Matius, karena si Matius pasti banyak duit nih. Ya, hamba itu bisa ada yang duitan juga, sudah kasih oleh Tuhan, tapi kita perlu hati-hati untuk itu. Ya, tetapi yang diincar oleh Tuhan Yesus itu adalah orangnya, terkait dengan dosa, terkait dengan kehidupan yang tidak semestinya dari si Matius ini. Di waktu, karena begitu banyak orang yang perlu mendapatkan respon daripada Tuhan Yesus. Tapi dari sekian banyak orang itu matanya fokus kepada Matius ini. Sama lah seperti kemarin ya, Paulus itu kan cuma berkeliling. Di dalam di lapangannya sendiri kan nggak disentuh, cuman ini aja di pinggirannya aja ya kan. Tapi ada bayi yang diantar, didoakan, diberkati dan seterusnya. Ini kan sebuah privilege ya, hak istimewa atau sesuatu yang sesuatu yang surprise ya. Bisa ketemu, bisa dapat mencium tangan dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan Yusuf Hamka saja yang sudah menjadi mu'alaf itu, orang Jens yang menjadi mu'alaf itu, dia datang dan dia memberikan testimoninya. Bapak saudara oleh Tuhan, pelayanan memang harus efektif, harus tepat sasaran. Dari sekian banyak pekerjaan, karena bukan banyaknya pekerjaan, tetapi sesuatu yang tepat. Ini berbicara tentang Marta dan Maria. Marta itu sibuk, ya, tetapi bukan kesibukan itu salah. Tetapi Tuhan melihat Maria mengambil bagian yang terbaik. Itu satu prioritas. Bahwa kita melayani di sini dan seterusnya, tetapi apakah kita menjadi orang yang melayani dengan doa, dengan urapan? Seringkali begitu. Ini juga menjadi challenge ya bagi saya di Lengkong ini ya. Ayo dong doa. Yang semua berdoa ya. Jadi jangan pas mau pelayanan berdoa. Karena menjadi pelayan itu bukan kayak apa namanya yang suka ada tulisan di sini itu name tag ya. Kalau mau pelayanan dipasang itu. Tapi kalau nggak lagi pelayanan dicopot. Nah, kita menjadi orang yang melayani dengan doa, dan doa itu menjadi sesuatu yang penting bagi seorang pelayan itu bukan main copot, main pasang di sini. Sebagai seorang pelayan itu menjadi harga mati. Bahwa seorang pelayan itu harus berdoa. Bahwa seorang pelayan Tuhan itu sungguh-sungguh dia harus melihat dengan tepat. Manajemen waktu, manajemen tempat, ini kan harus diatur sedemikian rupa. Jadi bukan sembarang. Ini yang Yesus lakukan. Sesuatu yang tepat. Mengarah kepada sasaran. Kepada orang yang memerlukan. Dan Matius menjadi target man daripada Tuhan Yesus. Dan dia menjadi sesuatu yang luar biasa untuk masuk di dalam hatinya Tuhan. Bapak saudara Tuhan, jangan cuma sibuk ya. Coba ambil, saya mau fokus di pelayanan ini sesuai dengan karunia yang Tuhan beri bagi aku. Tapi semua harus pelayanin ya, pelayanan ya. Bapak saudara Tuhan, jangan nonton ya. Saudara jangan jadi penonton, tapi harus penuntun yang mengarahkan orang kepada Tuhan ya. Harus aktif di situ. Jadi tidak boleh ada yang pasif. Silakan, karena yang Tuhan lihat itu bukan yang deret di sini ya. Tapi Tuhan lihat hati Bapak Ibu semua. Mungkin di luar sana atau di tempat tersembunyi Ibu Bapak berdoa, yang Tuhan juga memfokuskan matanya itu kepada orang-orang model begini. Ya memang saya biasanya berdoa Pak. Oh, itu tidak lebih kurang daripada pengkhotbah Ibu Bapak saudara Tuhan ya. Mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan tepat ya mengarah kepada orang pada satu waktu yang diatur sedemikian rupa, ketika ada di tempat tertentu ya. Mungkin ada strategi untuk saya bisa menjumpai. Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung ke rumahnya aja ya? Kenapa di kantornya? Apakah si Matius Nabi melamun atau apa ya? Tapi itulah waktu yang terbaik bagi Tuhan. Yang berikut itu explore.
extraordinary way daripada Tuhan yang berikut itu adalah explore. Explore itu berbicara tentang bagaimana memahami dan mendalami. Yesus menggunakan kesempatan untuk memahami dan mendalami kehidupan pendosa dan membawanya pada satu pertobatan. Ya. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Di dalam Lukas ya, bagian yang lain dari 3 Injil itu semua disebut ya. Ada di Lukas juga 5, 31, 32 disebutkannya begitu. Sudah kasih lihat. Jadi ketika Yesus bukan hanya datang, bukan hanya menyapa, bukan hanya memotivasi, ayo ikut aku Matius. Tetapi sebelum itu berlangsung proses pengiringan itu, Yesus memahami, bahkan proses pemahaman, proses untuk mendalami itu ketika Yesus datang ke rumah Matius dan melanjutkan pertemuan, melanjutkan percakapan sampai mendalami hatinya. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam pelayanan Yesus kepada Matius ini menjadi sebuah, bukan Matiusnya datang kepada Yesus, tapi Yesus yang datang kepada Matius dan bahkan memberi diri untuk mencoba mendengar, untuk coba mengetahui. Dan Yesus paling tidak sudah mengetahui kehidupan daripada Matius untuk dibawa keluar dari tempat yang gelap itu. Seandainya Yesus berpijak seperti orang Farisi, maka Matius mungkin akan reject sebelum proses berlangsung lebih lama lagi. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan, mungkin dalam bahasa psikologi itu ada simpati, ada empati ya. Kalau simpati itu tetap ada jarak antara kita dan dia. Tapi kalau empati udah menempatkan kita itu ada di dia. Ya. Jadi bagaimana dia sakit, maka kita menempatkan ada di situ. Ibu Bapak Saudara dikasih Tuhan, ya saya sih nggak klaim bapak saya yang sudah almarhum ya. Tapi dari dulu dia kan lulusan SD dulu ya. Tapi dia diberi kesempatan oleh Tuhan lah jadi Pak Mantri ya, dulu namanya Pak Mantri, sekarang itu perawat, sekarang itu di atasnya Pak Mantri itu Pak Menteri lah kira-kira gitu ya, udahlah pokoknya pikir sendiri ya. Nah Bapak Saudara kasih Tuhan, dia saya dari sejak kecil itu kenapa ya di Madura itu banyak kejahatan loh. Tapi bapak saya itu dipanggil sama bukan hanya pasien datang ya, tapi pasiennya itu minta bapak itu datang. Dan panggilan itu bisa jam dini hari begitu. Kan nggak ada listrik masuk desa, belum pada waktu itu. Dan bapak saya itu pakai motor. Bapak saya itu bisa dijahatin orang loh. Walaupun bapak seringkali melihat kejahatan di mana-mana, lihat panah ini ya, panah yang memang dilepasin sama orang yang memang kuasa jahat lah itu. Karena bapak saya suka nongkrong jam 1 gitu ya. Jadi banyak penglihatan lah. Tapi ketika jam 2 bapak pergi pakai naik motor dan jaraknya itu pasti jauh, tapi nggak pernah dijahatin. Bahkan bapak itu disenengin sama orang-orang bawah, sama pemilik kapal. Betul, pemilik kapal, Ibu Bapak Saudara. Kalau di mana ini di Madura itu pemilik kapalnya bukan pemilik kapal kayak penyeberangan Merak Bakoheni ya, bukan itu ya. Kapal perahu tuh yang gede-gede, ya biasanya ngangkut sapi biasanya ke Kalimantan dan seterusnya. Ya cuma minta disuntik aja, dan kemudian kayaknya kalau dalam bahasa sana itu tersugesti sebelum disuntik ya, karena dulu kan seringnya disuntik ya, bukan dikasih obat pil begitu ya, disuntik gitu ya. Jadi sebelum disuntik diajak ngobrol, kemudian happy. Jangan-jangan si pasiennya sembuh ini bukan karena obat, saudara. karena orang yang diajak ngobrol itu orang yang menarik, orang yang bisa memahami, orang yang bisa memberikan telinga dan seterusnya. Bukankah Yesus mencoba mendalami apa sih pergumulan kamu, Matius? Kenapa kamu? Mungkin pendekatan ini menjadi sesuatu pendekatan yang efektif di dalam rangka untuk membawa orang yang berada dalam kegelapan
kepada sebuah pertobatan. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, Yesus adalah orang yang memiliki hati yang panjang untuk bisa mendalami hati si orang yang berdosa. Extraordinary yang berikut yaitu expand, memperluas, dikatakan pada Lukas 5:29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Ini berapa lama atau berapa kali si Matius ini bikin syukuran ya. Tetapi disebutkan dalam Lukas, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Untuk dia itu siapa? Untuk dia yang datang menjadi hamba, yang melakukan eksplorasi, sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri Matius. Dan dia dalam keterbukaan, dia mau menerima Tuhan dalam hidupnya. Ya. Di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ini ada pemandangan yang berbeda. Ada orang yang susah lihat orang senang. Siapa itu? Orang Farisi. Ya. Yang lihat ada perjamuan mungkin cemburu atau gimana. Tapi enggak juga sih ya. Karena Matius ini mengajak teman-temannya seprofesi untuk kumpul di rumahnya, menikmati perjamuan. Ya saya pikir ini fisik lah ya, makan, ramah tamah lah dan sebagainya. Tapi bukankah ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk Yesus dapat memperluas lagi daya jangkau pelayanan, untuk membawa Matius menjadi bagian dari hatinya Tuhan yang luas banget untuk menyatakan kasih kepada para pemungut cukai ini. Ya, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita diundang di persekutuan perusahaan, berarti kan kita ketemunya kan bukan hanya ownernya kan. Berarti kan kita tidak hanya ketemu dan berbicara dengan direkturnya, tapi mungkin kita ketemu dengan semua orang-orang yang menjadi stakeholder di perusahaan itu. Dan itu sebuah kesempatan kan untuk kita menyampaikan hatinya Tuhan. Tanpa Yesus datang, ini sudah ngumpul semua. Dan itu merupakan cara Tuhan melalui Matius yang telah dimenangkan hatinya bagi Tuhan. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita diberkati, yuk kita jangan lupa memberkati juga. Ya, jangan kita habisin berkatnya, karena kalau itu yang terjadi, berkat baru nggak ngalir loh. Ya, kalau kita sudah dijamah oleh Tuhan, diberkati, dan kita bisa bersaksi, kita bisa membawa orang lain juga kepada kita, itu merupakan sebuah sebuah tindakan yang terpuji. Ya, saya pikir bukan hanya supaya orang lain itu ikut makan, tetapi ikut mendengarkan Yesus berbicara. Karena tujuan daripada perjamuan itu bukan untuk dirinya, bukan untuk tetapi karena dia, karena Tuhan yang sudah mengubah hati kehidupan Matius. Dan yang terakhir, Ibu Bapak Saudara Tuhan, Yesus membawa Matius untuk lebih jauh di dalam extraordinary, yaitu experiences atau pengalaman. Ya. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan ada perjalanan, oke. Tapi bukankah bangsa Israel juga menikmati perjalanan? Ya, perjalanan. Tapi tidak semua perjalanan itu melahirkan pengalaman dan pengenalan kepada Tuhan yang lebih dalam lagi. Karena itu Matius menjadi salah satu pengikut Tuhan Yesus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu dari berbagai hal yang kita bisa lihat tadi, bahwa Yesus memberikan extraordinary. Dari yang pertama terkait dengan dia punya expect, dia punya hati, dia punya perasaan, dia punya harapan tentang orang-orang yang perlu dijangkau. Karena Yesus punya hati Bapa sampai kepada orang ini bisa menjadi pengikut Kristus, menikmati perjalanan, mendapatkan pengalaman, ya, dan bahkan pengenalan yang lebih jauh akan Tuhannya. Karena itu kisah selanjutnya Matius kita bisa lihat dari berbagai kepustakaan yang ada. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kita nggak tahu ya, saya nggak tahu Ibu Bapak sudah berapa lama mengikut Tuhan. Tapi saya bertobat SMA
tahun 87 ya, 87, 88 dibaptis, saya 88 juga masuk sekolah teologi, saya bertobatnya 87. Ya, 87, 88 dibaptis, langsung kemudian masuk sekolah teologi, karena saya bukan hanya bertobat, saya dapat mimpi untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi saya tinggalin cita-cita saya jadi tentara, saudara. Ya, kan di Madura itu lebih suka jadi tentara. Kenapa jadi tentara? Suka perang aja sih, gitu ya. Ya, saya nggak mau jadi polisi yang sudah terkenal dengan image cari duit, enggak. Ya, bagi orang Madura itu mau strip era satu, yang penting bisa bunuh orang, gitu aja. Ya, dan saya waktu itu, kalau saya ikutin teman saya sampai sekarang ya, dia lulusannya sama, tapi dia nggak masuk 1 tahun, dia ikut tes akabri gitu ya. Dia sudah kolonel itu mimpin Kodim. Ya, jadi kalau saya ikutin dia punya karir yang mungkin segitulah, kolonel ya, di Melati atau apa itu ya. Nah, Bapak saudara sudah Tuhan, tapi saya ikut Tuhan. Tidak ada hal yang membuat saya kecewa, walaupun up and down. Pak Paulus bisa tahu perjalanan hidup saya di Bandung 31 tahun ya, di Parmindo dan seterusnya. Bahwa ada perjalanan yang isinya duka, isinya itu lembaran yang gelap, oke. Tetapi itulah bagian dari experience kita. Itu bagian daripada pengalaman kita, itu bagian daripada perjalanan kita. Itu bahkan bagian daripada perjuangan kita. Jadi sebagai hamba Tuhan, bukankah seringkali kita benar juga disalahinkan sama Tuhan ya? Seringkali juga kita disalahinkan sama manusia yang banyak itu. Tapi itulah bagian daripada perjalanan yang membuat kita tuh jadi tahan banting gitu ya. Jadi punya apa? Spirit punya kehidupan mentalitas yang tidak cengeng. Ya, tahun depan kita ketemu dengan tema-tema militer nih ya. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan itu jangan cengeng. Karena perjuangan ke depan semakin berat. Inflasi akan semakin tinggi. Kita harus punya daya tahan. Daya tahan fisik, daya tahan iman mesti ditingkatin, saudara. Perlu ada vitamin firman Tuhan yang terus masuk dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa punya apa ya? Punya daya juang, punya daya tahan yang baik, supaya kita bisa melewati semuanya dengan lancar. Ya, jangan dipikir kalau jadi hamba Tuhan, jadi pengikut Tuhan terus enak-enak, diberkatin terus. Semua cerita tentang pengikut Kristus itu mati dalam keadaan penuh penderitaan. Tetapi tidak ada mahkota tanpa salib. Ya. Karena itu kita juga harus berani mengikut Tuhan sembari pikul salib. Kita masih ingat dengan tema, bukan visi ya, living dan impacting, berubah untuk mengubahkan. Karena itu sudah Tuhan, living adalah proses bagaimana kita mengalami perubahan, tetapi kemudian selanjutnya kita juga menjadi agen daripada perubahan. Di bagian yang lain dalam cerita tadi itu ada segmen, yaitu orang Farisi. Dan orang Farisi ini adalah orang dekat tapi jauh. Orang dekat tapi jauh. Gimana ya? Salah tapi benar. Bingung deh. Kenapa sih disebut orang dekat? Ya karena memang jaraknya dekat banget dengan Tuhan Yesus. Tetapi jauhnya di mana? Karena tidak mengikuti konsep berpikir Tuhan Yesus. Jangan-jangan kita bukan orang Farisi sih, tapi orang yang kelihatannya dekat, tapi sebenarnya jauh, dekat dengan gereja. Bahkan kita ke gereja, kita dekat dengan Tuhan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan. Mungkin kita juga yang menyampaikan tentang Tuhan, tapi sebenarnya pemikiran-pemikiran kita itu nggak selaras dengan apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Itu yang saya maksud ya. Dan bahkan setan itu, tadi saya ungkapin apa ya di situ ya. Ada orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi seringkali lebih percaya kepada setan. Ada nggak ya? Ada nggak contohnya? Jangan-jangan,
Oh enggak Pak, bukan saya nggak percaya setan, karena saya lah setannya itu. Jangan ngomong itu, saudara. Ya, ya, bukan itu ya. Jadi ada saya gini, Ibu Bapak kalau nggak kenal saya ini orangnya humoris atau orangnya kaku. Banyak kan orang ngomong kaku, ya. Dan itu nggak salah sih. Tapi bagi orang yang dekat dengan saya bukan orang yang kaku, tapi orang yang humoris. Nah, kadang-kala orang tuh salah mengerti dengan saya. Ya, saya nggak inilah ya. Tapi ke orang-orang yang tahu bahwa saya kadang-kadang saya statementnya itu sepertinya serius gitu ya. Karena itu bagi orang yang sering kali ngobrol sama saya, diam dulu, dia loading dulu, ya ini gurau atau apa serius nih. Nah ini kadang-kadang sering kali terjadi seperti itu. Jadi ada banyak orang yang sepertinya dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi bukankah Tuhan Yesus berkata, hai iblis keluar kamu dari situ. Ngomong ke siapa itu? Kepada Petrus. Karena itu Bapak saudara Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang Farisi dalam tanda petik. Karena orang Farisi itu ya orang-orang yang sangat kepada aturan, kepada hukum Tuhan yang mati ya, tapi tidak kepada belas kasihan daripada Tuhan. Jadi kita sendiri jangan sampai sebagai pelayan, jangan sampai sebagai hamba Tuhan, jangan sampai yang kelihatan sepertinya dekat nih dengan sorga ya, tapi sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang tidak selaras dengan Tuhan dan bikin penghalang untuk orang punya jalan masuk kepada keselamatan. Jadi sama seperti jangan-jangan kita ini membawa berbicara atas nama Tuhan, tapi kita sendiri kagak masuk. Kenapa? Karena kita sendiri kagak selaras dengan Tuhan sang Tuhan kita. Nah, Bapak saudara sudah Tuhan, ayo kita punya semuanya itu supaya ada apa ya? Bukan penampilan kita, bukan rupa kita. Kita bukan artis sehingga diterima oleh orang. Tapi karena ada daleman-daleman tadi tuh yang bikin Tuhan tuh kesengsem ya, yang bikin Tuhan tuh terpesona, dan kita ini menjadi magnet bagi banyak orang yang rindu untuk dibawa kepada Tuhan ya, membawa berita kesembuhan, membawa berita penghiburan, membawa berita keselamatan ya. Mungkin juga beritanya benar sih, tapi pemberitanya kurang efektif gitu ya, mungkin terkait dengan cara itu yang kemudian mungkin orang reject dengan kita. Ya, kiranya ini menjadi berkat bagi kita dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang pelayan di akhir zaman ya. Pelayanan yang tidak mudah, tetapi sungguh mulia kita bisa ambil kesempatan itu sebelum kita menghadap kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang tahu yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Saya undang pemain musik bisa maju, kita berdiri ya, saudara-saudara kasih Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Tadi saya sudah tanya sama Pak Ariel durasinya berapa lama, nggak apa-apa Pak sampai siang juga katanya, jadi sampai siang aja sudah. Jadi saya nggak salah ya, nggak salah nih. Ya. Nah kebaktian duanya gereja yang kebaktian dua udah nggak ada ya. Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatanku, Engkaulah Tuhan yang menjadi kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkau segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu.
meninggalkan nilai-nilai untuk kami dapat teladani ketika kami hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami ketika boleh merespon panggilan Tuhan untuk ikut Engkau, maka itu berarti kami juga menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk memiliki keserupaan dengan Tuhan dan semakin jauh keserupaan kami dengan dunia ini. Tuhan, tolong di dalam setiap kekurangan kami, kiranya Roh Kudus membentuk kehidupan kami menjadi seorang hamba Tuhan yang taat, setia melayani Tuhan, yang berkenan di hati Sang Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala pujian, hormat, dan syukur kepada Tuhan kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, dipersilakan kembali. Sebentar akan memberikan persembahan para pelayan persembahan. Kita akan doa dulu. Bapa di dalam surga, berlimpah dengan ucapan syukur untuk berkat-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang semakin membuat kami terpesona. Bila sebentar kami akan memberikan persembahan, ajari kami untuk memberikannya dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Engkau memberkati juga para pengurus, pengelola keuangan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Engkau dan memperlebar kerajaan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan ragu pujian tinggikan namamu. Dengan kencang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kasih-Mu. Dengan kencang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kasih-Mu. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kasih-Mu.
Bapak Ibu, sebelum kita berdoa bersama, ada satu pengumuman. Kami atas nama Yayasan Baladewa mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Mulyadi Caleb. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Baik, untuk angklung kita ada latihan hari Senin jam 5 sore, kemudian komsel hari Kamis, kemudian hari Jumat kita doa Jumat di Nakula 60 di rumah Bapak Paulus dan Ibu Kumala. Demikian pengumuman. Untuk latihan musik hari Sabtu, untuk PRBK juga hari Sabtu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguatkan kami, membentuk kami, iman kami semakin kuat ya Tuhan. Kami semakin teguh di dalam mengiring Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk pelayanan Bapak Pendeta Mulyadi Caleb. Biarlah Tuhan yang memberkati akan pelayanan Bapak dimanapun Bapak Pendeta Mulyadi Caleb melayani. Juga untuk keluarganya ya Tuhan. Tuhan pakai lebih dalam lagi demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik WL, tim singer, tim musik, multimedia, sound system, soundman ya Tuhan, kameramen, usher, kolektan, pendoa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memakai pelayanan anak-anak-Mu ini semua ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kegiatan gereja selama sepekan, baik untuk latihan angklung, untuk gift Rabu, gift hari Kamis, gift PRBK, latihan musik dan pujian, dan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Biarlah dengan segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati semua. Ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu setiap permasalahan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Mereka yang datang dengan beban berat di dalam kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, pekerjaan, sekolah ya Tuhan. Engkau tolong, Kau campur tangan Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Mereka yang datang dengan kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan sehat ya Tuhan, berikan kesehatan untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Allah yang Maha Tahu setiap pergumulan dari jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa, pada pagi hari ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami dalam memimpin negeri ini, dan kepada seluruh anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, sehingga terjadi keselamatan bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa menyertai setiap kami, Kau memberkati setiap kami. Biarlah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan, jalani sepanjang sepekan ini bersama Tuhan dan dalam pimpinannya. Jadilah pribadi-pribadi yang meneladani Kristus, sehingga banyak orang yang dilayani untuk mengikuti Yesus. Mari arahkan mata hati, tengahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Dialah yang akan menolong, memimpin, menyertai, memberkati setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata, amin.
kau bersamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oke. Terima kasih ya buat semuanya, teman-teman di belakang. Halo. Terima kasih ya. Di musik. Thank you. Well, singer.